Bab keadaan yang berhubungan dengan kematian. Dugaan naik ke langit. Argumen lain mengenai kehebatan Kristus diceritakan seperti ini. Dari Quran terbukti bahwa ketika para musuh ingin menangkap Kristus, para malaikat turun dari langit dan mengambil badan jasmani. Beliau kemudian dibawa ke langit lalu Tuhan menjaganya dari cengkeraman para kaum kafir. Tetapi ketika para musuh memburu Muhammad di Makkah, tak satu malaikat pun turun untuk menyelamatkannya. Tidak juga dia dibawa ke langit, tapi seperti orang biasa berjalan menginjak-injak pasir tajam berbeling, bersembunyi dari intaian musuh, kemudian masuk ke dalam goa yang gelap. Setelah itu turun dari sana menuju Madinah untuk mengungsi bersama para penolong. Tidakkah berbeda antara langit dan bumi? Fakta ini jelas sekali bahwa Kristus jauh lebih hebat dari Muhammad. Dari kutipan di atas ini nampaklah kebodohan si penulis tersebut terhadap Quran suci, atau memang ia sengaja menyajikan gambaran salah dari kitab suci ini dengan mengira bahwa Yesus diangkat ke langit. Rupanya yang belakangan lebih memungkinkan, karena sementara dia mengakukan bahwa itu penjelasan dari Quran, tapi tak mengutip satu ayat pun, kutipan yang ditulis di atas, cuma itu saja yang bisa mereka peroleh. Sungguh tak ada satu ayat pun di dalam Quran suci yang menyatakan bahwa Kristus ditangkap lalu malaikat turun dari langit dan dia dibawa lari ke langit dengan badan jasadnya. Tidak juga menyinggung sedikit pun tentang turunnya para malaikat, bahkan tak menyebut-nyebut kepergian Kristus ke langit dengan badan jasadnya, meskipun banyak kaum muslim mempercayainya, tapi dimanapun tak disebutkan dalam Quran. Sungguh mengherankan, Quran tidak membicarakan Yesus naik ke langit dengan badan jasadnya, bahkan Injil sendiri gagal untuk melengkapi kesaksian yang diperlukan. Jika peristiwa itu benar-benar terjadi, sudah tentu itu peristiwa terpenting dari kehidupan Kristus dan itu tidak hanya akan direkam secara luas oleh seluruh penulis Injil yang ada, tapi juga akan ditunjukkan di hadapan orang-orang banyak, karena keajaiban itu akan kehilangan arti jika itu tidak dilakukan di depan publik. Tapi apa yang kita dapati? Matius tak bicara apa-apa mengenai kenaikan ke langit tersebut. Yohanes juga diam. 2 dari 4 Injil itu tidak mengetahui apa-apa mengenai kemungkinan naik ke langit itu. Pelontaran yang kosong itu sangat meragukan terhadap kemungkinan benarnya naik ke langit tersebut. Karena jika itu terjadi, itu adalah perkara yang paling penting bagi kehidupan Yesus itu sendiri, lebih penting lagi dari ribuan keajaiban lainnya maupun keajaiban menyembuhkan orang sakit, dan jauh lebih penting lagi dari peristiwa penyaliban itu sendiri maupun peristiwa setelah penyalibannya. Niscaya tidak ada seorang penulis Injil pun akan mengabaikannya. Apa yang dikatakan oleh 2 Injil? Lukas mengatakan, "Dan itu berlalu, sementara dia memberkati mereka, lalu ia berpisah dari mereka, kemudian diangkat ke langit." Kitab Lukas, pasal 24, ayat 51. Ini mukjizat aneh. Tak ada seorang Yahudi pun di sana yang menyaksikan adegan tersebut. Bahkan orang-orang yang beriman kepadanya pun tidak ada di sana. Yesus telah diangkat ke langit secara diam-diam hingga kaum Yahudi pun sangat kesulitan untuk mengambil informasi mengenai peristiwa itu. Jika benar di sana ada yang naik ke langit, mengapa tak seorang pun kecuali 11 orang yang melihatnya? Mestinya seluruh kota Yerusalem bisa mudah menyaksikannya dan umat di sana bisa secara mendadak menjadi beriman. Peristiwa tersebut, di lain pihak, dirahasiakan, dan begitu rahasianya hingga orang-orang yang mengimaninya pun tidak mendapat berita itu. Bukankah ini menunjukkan dengan jelas bahwa perpisahan itu bukan dilakukan oleh Yesus yang pergi menuju langit, tapi ada sesuatu yang lain yang perlu dirahasiakan? Jelas sekali itu adalah kepergian yang sangat dirahasiakan, karena jika sedikit saja berita itu keluar,
maka nyawa Yesus terancam bahaya besar. Jadi Yesus, menurut cerita yang dipaparkan di dalam Injil, pergi menyelamatkan diri secara rahasia, tersembunyi dari intaian musuh, maka digunakanlah kata-kata yang gampang saja, yakni nabi terbang. Inilah yang disimpulkan secara tepat seperti dikisahkan Lukas di bab terakhirnya yang kemudian dinyatakan secara tuntas dengan membuktikan kata-kata dan ia diangkat ke langit sebenarnya campur tangan belakangan, karena kita diberitahu oleh Junior Dumlow dalam komentarnya terhadap Bible bahwa beberapa penulisan dahulu menghapuskan kata-kata tersebut. Jadi jika dua Injil itu sepenuhnya tidak mempercayai cerita kenaikan dan tidak mencantumkannya di dalam catatan mereka mengenai kehidupan Yesus seperti itu, cerita yang ketiga, yang dilihat sebagai dasar teori itu, tidak sepenuhnya menghilangkan cerita kejadian tersebut, tapi tidak bisa dijumpai di dalam naskah kunonya. 3 dari Injil itu mengingkari kenaikan ke langit. Yang keempat tidak perlu kami terangkan panjang-panjang. Kisah yang diceritakan di dalam Injil Markus lebih tak masuk akal lagi. Di dalam menyimpulkan bab di dalam Injil ini kita dapati bahwa perempuan yang pergi terlebih dulu ke makam diberitahu oleh seorang pemuda berpakaian putih yang muncul tiada lain kecuali Yesus itu sendiri, agar memberitahukan kepada para muridnya dan kepada Petrus bahwa dia pergi sebelum kamu ke Galilea. Kitab Markus, pasal 16, ayat 17. Sementara di ayat ke-19 di pasal yang sama memberikan berita yang tak dapat diduga bahwa dia telah diterima di langit dan duduk di sebelah tangan kanan Tuhan. Di tempat pertama, penulis bagian ini menjelaskan hal terangkat ke langit dan duduk di sisi tangan kanan Tuhan sebagai dua kejadian yang seolah-olah dia menyaksikannya. Kata-kata Lukas di bawah, yakni terselamatkan, karena mereka menunjukkan bahwa yang menceritakan itu hanya melihatnya dia itu di bawah. Tapi si tukang cerita di Markus rupanya pergi ke langit bersama-sama Yesus, di mana ia melihat bahwa Yesus telah diterima di langit dan duduk di sisi kanan Tuhan. Siapa yang bisa percaya terhadap penyaksian itu dan menerima dengan dasar sesuatu yang luar biasa seperti dibangkitkannya orang ke langit? Kedua, di ayat ke-19 itu bertolak belakang dengan ayat ke-7 pada pasal yang sama. Di ayat ke-7 kita diberitahu bahwa Yesus berniat untuk pergi ke Galilea, sedangkan di ayat ke-19 mengatakan bahwa dia pergi ke langit. Mana yang benar? Tampak sekali bahwa kedua pernyataan tersebut tidak konsisten satu sama lain. Tapi apa yang lebih dari itu, kesimpulan 12 ayat pada Markus ditunjukkan oleh penemuan belakangan sebagai interpolasi, maka sudah tak ragu lagi bahwa ayat ke-19 pada Markus yang menyatakan bahwa Yesus sudah diangkat ke langit harus ditolak sepenuhnya, dan kesaksian terakhir terhadap kenaikan Yesus ke langit itu tidak ada sama sekali. 12 ayat terakhir dari bab ke-6 pada Markus diakui bukan ditulis oleh Markus. Ini dikatakan oleh Dumlow, seorang komentator Bible sebagai berikut. Bukti internal menguatkan untuk disimpulkan bahwa 12 ayat terakhir bukan ditulis oleh Markus. Karena, 1. Kesimpulan yang benar sesungguhnya berisi kemunculan di Galilea, Markus, pasal 16, ayat 7, pasal 14, ayat 28, dan ini tidak dilakukan. 2. Gaya bahasa menyingkap daftar bukti, dan tidak seperti kebiasaan Markus bahasanya lebih detail. 3. Bagian itu berisi sejumlah kata-kata dan ungkapan yang tak pernah digunakan oleh Santo Markus. 4. Markus, pasal 16, ayat 9 mengawalinya dengan dadakan dan tidak menyambung dengan alur cerita yang ada. 5. Maria Magdalena dikatakan, Markus, pasal 16, ayat 9, seolah-olah tidak disebutkan sebelumnya, meskipun dia telah disinggung 2 kali, Markus,
pasal 15 ayat 47, pasal 16 ayat 1. Ketetapan di atas ini menuntaskan. 12 ayat terakhir pada Markus bukanlah bagian dari naskah asli, dan naskah Yunani memberi batasan yang berbeda. Sebenarnya 12 ayat terakhir bisa kita ketahui, Dumlow lebih lanjut mengatakan. Dan mereka menceritakan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada mereka secara ringkas, atau secara mendadak kepada para sahabat Petrus. Dan setelah itu, Yesus sendiri juga dikirim oleh mereka dari timur hingga ke barat dan mengajarkan keselamatan abadi yang suci dan tak dirusak. Bagaimana 12 ayat tersebut mendapat tempat di sana? Masalah itu sangat menarik, seperti selanjutnya diterangkan oleh komentator yang sama. Injil Markus adalah yang pertama mengulas secara luas dan autoritatif tentang kehidupan Tuhan, berbeda dari ucapannya, mencapai penerbitan pertamanya pada tahun 55 hingga 60 Masehi yang diperkirakan beredar untuk pertama kali di barat dan setelah itu di timur. Pada waktu itu memutuskan tentang kemunculan di Galilea yang kini hanya terdapat pada kitab Matius pasal 28 ayat 16. Publikasi berikutnya pada Injil pertama dan ketiga, yang secara praktis digabungkan dengan tujuan yang sama, dan yang jauh lebih menarik seperti berisi pembicaraan yang secara praktis keluar dari sirkulasinya. Ketika mendekati zaman apostolik, diusahakan, mungkin di Roma, untuk mengumpulkan catatan-catatan otentik para murid Yesus dan para sahabatnya, mengabaikan salinan Injil kedua tidak mudah diperoleh. Salah satunya ditemukan kembali, dan kemudian disalin sebanyak-banyaknya, namun kehilangan lembaran terakhirnya, maka pantas yang terakhir ini, apendik sekarang, telah ditambah oleh tangan lain. Belakangan ditemukan Armenian MS, tahun 1891, yang tegas menjelaskan tambahan Ariston, mungkin Aristian ini, seorang murid Tuhan yang disebutkan oleh Papias, tahun 130 Masehi. Sungguh, jika para tokoh Kristen permulaan mahir berseni membuat kekurangan naskah yang rusak atau tercecer, banyak sekali bagian pada Injil sekarang ini tidak sampai ke kita. Jadi bukan 2 Injil saja, tapi sebenarnya semua Injil kanonik tidak mengetahui tentang kenaikan Yesus ke langit, dan teori tersebut terbukti banyak berkembang belakangan ini, ketika bukti itu direkayasa dalam bentuk campur tangan di dalam 2 Injil. Di pihak lain, pada Bible tertulis cerita tentang kenaikan Elia ke langit yang ceritanya lebih hebat daripada cerita tentang kenaikan Kristus. Dan Elia naik ke langit dengan angin puting beliung, kitab 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 11. Kenaikan Elia ke langit begitu jelas menurut catatan Bible dan itu disaksikan oleh nabi lainnya yakni Eliasa, yang bahkan beliau mengambil jubah Elia yang terjatuh darinya. Cerita yang sama ialah tentang Hanof, kitab Nabi Idris, yang bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ditemukan sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Kitab Kejadian, pasal 5, ayat 24. Inilah sebenarnya teori yang dibangun oleh orang Kristen Zealot. Zealot adalah anggota dari aliran fanatik di Yudea abad pertama Masehi, yang mengadakan perlawanan bersenjata melawan pendudukan Romawi. Kamus Teologi Inggris Indonesia oleh Henk Ten Napel, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1999. Inilah sebenarnya teori yang dibangun oleh orang Kristen Zealot tentang kenaikan Yesus Kristus yang ingin sekali menerangkan tentang kepahlawanan dan segala kehebatan mereka untuk dilihat orang lain.